Jadi mereka melakukan evaluasi, para pihak itu melakukan evaluasi. Sampai di situ masih bagus. Ya, artinya dia melihat sesuatu perlu dilakukan. Oh, ada beberapa terobosan harus kita lakukan kalau pengen cepat. Saya ingat, saya bukan pemerhati pembangunan, bukan pemerhati pemerintah, bukan ahli hukum administrasi atau masalah politik. Tapi saya cuma ingat bahwa dulu pernah ada pengelola negara yang pada saat melihat untuk kepentingan melindungi rakyatnya, ya. Ini saya nggak mau nyebut negara mana, tapi mungkin dari cerita ini yang masih ingat bakal tahu lah. Yang karena ingin melindungi rakyatnya, yang memang dia sadar bahwa rakyatnya kompetensinya kalau tadi disebut belum tinggi, maka dia batasi datangnya orang asing, investasinya disilakan masuk. Yang dia lakukan apa? Dia buat begitu banyak proyek yang di kita disebut padat karya, ya kan? Teknologinya agak dibatasin, meskipun bukan nggak mungkin pada saat itu bisa dilakukan, tapi sengaja pakai karya, artinya manusia, diperbanyak tenaga manualnya, manusianya. Sebenarnya tujuannya nggak murni untuk tujuan bisnis, tujuannya lebih kepada melindungi rakyatnya supaya semua bisa makan. Baru sebatas itu, Pak Abi. Baru sebatas supaya mereka bisa makan, nggak ngomong kenyang loh ya, makan, ya kan? Nah, saya nggak perlu nyebut siapa dia, saya nggak perlu nyebut dari negara mana, ya kita sama-sama tahu sendirilah. Karena kalau nanti saya sebut, nanti jadi terpecah belah itu. Ya, akan ada pro dan kontra, saya nggak mau ikut. Dan kita nggak ngomongin politik. Kita nggak ngomong politik, tapi praktek itu pernah dilakukan di sebuah negara, dan itu fakta. Nah, itu adalah bentuk perlindungan kepada rakyatnya. Itu adalah bentuk perhatian pengelola negara, kalau tadi analogi sederhananya orang tua kepada anak, atau lebih spesifik lagi kalau dari Bu Mira bilang pemegang kekuasaan kepada pemilik kekuasaan tertinggi, ya kan? Ibaratnya kan pemilik kekuasaan kan rakyatnya kan memang. Jadi bagaimana bentuk perhatian dia untuk kepentingan rakyatnya, dan itu dilakukan. Nah, kondisi atau keadaan atau praktek seperti itu seharusnya dilakukan hari ini dalam konteks tadi. Mungkin rencana awalnya adalah dengan membuat shortcut tadi, buat satu undang-undang khusus. Karena kalau merubah satu-satu, Pak Abi, panjang banget ceritanya. Ya kan, tahunan. Untuk merubah satu aja tahunan. Maka dibuatlah satu super law atau apa namanya. Nah, disebut namanya omnibus law. Nah, itu langsung memutuskan ini, dia bikin jalur sendiri. Nah, kalau konsepnya adalah untuk percepatan investasi dan sebagainya, sampai di situ bagus. Cuma dalam prakteknya, implementasinya, dalam prosesnya hari ini ternyata isinya kelihatannya ada selipan-selipan. Nah, kalau kita ngomong selipan tuh kayaknya cuma sedikit ya kan. Tapi selipannya kok banyak kan gitu. Jadi isinya selipan semua. Bundelan-bundelan. Nah, bundelan-bundelan. Sorry. Bundelan-bundelan. Jadi bundelan inilah yang harus kita perhatikan. Karena bundelan ini ternyata gulungan-gulungan ini. Sebundel-sebundel ini ya, segebok ini. Isinya justru merugikan rakyatnya gitu loh. Nah, ini yang penting. Jadi proses awalnya mungkin bagus, tetapi dalam prakteknya ternyata waktu mau dibuat isinya kok malah jauh dari harapannya, sehingga menimbulkanlah pertentangan seperti tadi yang disampaikan dan dilakukan oleh teman-teman serikat. Sekarang hari ini kelihatannya baru teman-teman dari serikat yang melakukannya, yang berani berdiri tegak, menuntut bersuara menuntut keadilannya, ya kan, ini yang mungkin karena yang lain belum paham, maka penting bagi kita semua, termasuklah di dalamnya adalah teman-teman di HRD, untuk bisa memahami sebenarnya apa sih omnibus law itu. Jangan buru-buru kita mengklaim diri kita setuju atau nggak setuju. Bukan masalah setuju nggak setuju. Kalau ditanya Bu Mira apa setuju apa nggak, setuju sebenarnya ada omnibus law, cuman isinya yang perlu diperbaiki. Kita bukan nggak mau dirubah, itu kan. Jadi terbukti dari apa yang dilakukan oleh Bu Mira dan timnya beserta KSPI, sampai bawa tadi segebok katanya
draftnya ya, versinya dari teman-teman serikat. Terus minta dilakukan kajian ulang dari awal. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka atau teman-teman serikat bukan yang nggak mau. Mereka mau saja gitu loh. Nggak masalah karena kita untuk kepentingan bersama. Ya kan? Tapi tadi isinya jangan makin menghancurkan rakyat. Jangan makin merugikan para pekerja. Itu Omnibus Law dalam arti sebenarnya. Dia didirikan sendiri melewati begitu banyak batas untuk kepentingan tertentu. Nah, sekarang kepentingan tertentunya ini kepentingan apa? Ya kan? Kalau dilihat dari isinya hari ini, yang kita bahas hari ini dengan Ibu Mira kan baru tentang rancangan undang-undang yang cipta kerja. Belum perpajakan. Tapi banyak. Belum ternyata banyak kan? Dia mau menyentuh berbagai macam undang-undang. Banyak. Termasuk kalau nggak salah ada tentang pendidikan, perpajakan, pertambangan, perizinan dan sebagainya. Lingkungan, saya aja nggak hafal tuh, banyak ya. Cipta kerjanya salah satunya saja. Iya, betul. Nah, yang salah satunya aja udah seperti ini. Ya kan? Nah, jadi ini yang kita perlu sama-sama pahami sebelum akhirnya kita bersikap atau bersuara. Begitu, saya nambahin apa yang boleh silakan Ibu. Mas Denny ya, betul. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah bagian daripada sekian banyak RUU Omnibus Law yang sebenarnya ini ada persoalan juga. Ada salah satu kawan-kawan di KSP itu yaitu PGRI yang menyampaikan juga atau para aktivis pendidikan menyampaikan tolong disuarakan oleh Bu Mira ketika Bu Mira menjadi narasumber dimanapun gitu atau menyampaikan tentang Omnibus Law Cipta Kerja, tolong selipkan kami gitu ya, suara-suara kami terkait dengan pendidikan. Jadi di RUU Omnibus Law ini ada tentang pendidikan. Jadi ada lingkungan, pendidikan, perpajakan, pertambangan, kemudian apalagi keagamaan kayaknya itu tentang sertifikasi halal haram itu dan cipta kerja. Salah satunya pendidikan. Nah, pendidikan itu mereka khawatir ya sedikit yang saya dapat terimakan itu mereka jadi nanti saking parahnya itu nanti ijazah pun sudah tidak lagi menjadi sebuah keharusan dalam hal untuk mencari pekerjaan. Ini kan berbahaya. Nah, makanya saya juga mendorong kepada para expert atau pada aktivis-aktivis yang berkecimpung di pendidikan untuk berani bersuara gitu loh. Betul. Nanti akan kita bantu juga, karena memang ini butuh orang-orang yang memang harus berani. Sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Mas Abi, kita bukan orang masuk ke arah politik. Betul, saya setuju. Tidak ada hubungannya politik ini, nggak ada. Sama sekali nggak, saya pastikan sama sekali. Saya clear di sini. Saya tidak mewakili partai manapun. Saya clear di sini. Kita sudah selesai lah Pilpres 2019 lalu sudah selesai. Saya duduk di sini tidak mewakili partai manapun, tetapi saya mewakili atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia yang sekarang ingin mendapatkan haknya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, terutama mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya clear banget apa yang saya sampaikan ini. Memperjuangkan bukan untuk pribadi saya udah tua. Bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk anak-anak Indonesia yang di sana itu sekarang sedang belajar, sedang menuntut ilmu yang kemudian nanti dia lulus. Terus ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia harus dipastikan mendapatkan haknya dengan jelas, secara pri kemanusiaan dan pri keadilan di atas tanah airnya sendiri. Gitu, Mas Abi. Ini atas tumpah darahnya sendiri. Ini karena sesuai dengan merah putih. Jadi ini ada yang tadi saya sampaikan, data ini data ya. Saya kira ini nggak kelihatan ya. Nanti di share. Nanti di share lah ya. Korupsi penghambat utama investasi di Indonesia judulnya. Bukan upah. Bukan, survei World Economic Forum terhadap pelaku bisnis nanti bisa di-share, mengungkap sejumlah faktor utama penghambat investasi di Indonesia dan 16 faktor lainnya. Korupsi menempati posisi pertama. Korupsi, kemudian birokrasi yang tadi saya bilang, kita bikin KTP aja susah, kecuali Joko Chandra. Joko Chandra itu saya baru umur lahir Indonesia dari umur
ceplok di sini sampai sekarang nggak pernah saya bikin KTP ditemenin lurah. Nah, Joko Chandra ditemenin lurah, kan keren itu. Kan keren Banget itu ya. Nah, itu baru pertama kejadian. Ini akses pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, kebijakan tidak stabil, instabilitas pemerintah, ini faktor-faktor itu. Regulasi pajak, inflasi. Nah, di sini ada pendidikan, tenaga kerja pendidikan, maksudnya tadi ya SD, SMP kan artinya tanggung jawab negara untuk kesehatan dan pencurian, artinya kriminalitas, kejahatan dan pencurian, kriminalitas. Lalu ini nomor 14 nih, peraturan tenaga kerja. Nah, termasuk ini ya. Tentu peraturan tenaga kerja jangan kita mentah-mentah nelennya kemudian justru malah mengurangi yang sudah ada. Betul. Ini kan menghilangkan yang sudah, jangan dong. Orang-orang itu bukankah cita-cita kita harus lebih maju, memperbanyak, iya. Ini ngurangin gimana urusannya gitu loh. Artinya ini ada sesuatu yang salah. Saya nggak tahu salahnya di mana ini. Gitu. Itu pun peraturan ketenaga kerjaan ada di posisi 14. 14, ini ada 14. Pertanyaannya 1 sampai 13-nya sekarang bagaimana? Kok ujuk-ujuk langsung nomor lompat? 14-nya? Nah, ini saya juga bingung. Tadi saya diberikan amanah untuk jadi salah satu pengelola, udah saya selesaikan ini dengan adat istiadat. Baik Bu, karena waktu yang hampir tidak cukup. Terakhir, sebenarnya udah sampai di mana sih pembahasannya di DPR? Lalu yang kedua, harapan terakhir kita tuh sudah kita sampaikan kayak apa? Perubahan-perubahan. Kalau memang tadi kita bukan nggak setuju dengan rancangan undang-undang ini ya. Yes. Tadi kita juga butuh percepatan segala macam, tapi konten, isi yang kita cukup prihatin. Kalau bahasa Bu Mira sedih banget gitu ya. Nangis kalau bahasa saya gitu. Ngeri, menarik kalau bahasa saya. Nah, sudah sampai di mana Bu? Ya, saya memperkuat apa yang tadi saya sampaikan sejak awal dari mulai latar belakang. Alhamdulillah memang masih ada secerca harapan lah ya. Sebenarnya melalui Pak Dasko sebagai wakil ketua DPR RI dari Gerindra, tetapi tentunya pasti ada peran dari Ibu Puan sebagai ketua DPR RI. Tentunya Pak Dasko tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada peran yang penting juga dari Ibu Puan. Pada saat itu sebelum pandemi, beliau sudah mengundang seluruh perwakilan federasi dan konfederasi, hampir seluruh ya yang ada di Indonesia untuk duduk bersama sebelum pandemi. Saat itu Maret, pokoknya belum pandemi deh. Maret tengah ya. Maret tengah. Kemudian dihajar pandemi, akhirnya kemudian kita stuck, berhenti. Kemudian muncul yang tadi saya sampaikan, tim kerja yang diinisiasi di kementerian gitu ya, di pemerintah, tapi kemudian Pak Iqbal, Pak Andi Gani keluar ya karena kecewa kan. Terus kemudian kemarin baru 2 atau 3 hari yang lalu melalui Pak Dasko kembali, tentu sekali lagi Ibu Puan selaku Ketua DPR RI juga sudah mengiyakan dan setuju. Saya kira peran penting dari Ibu Puan selaku Ketua DPR RI juga ini ada gitu ya. Terrealisasilah insya Allah di tanggal 18 Agustus Pak Dasko dan juga kawan-kawan wakil Ketua DPR yang lain akan sudah mulai duduk bersama dengan kawan-kawan perwakilan dari konfederasi dan federasi serikat pekerja yang ada di Indonesia. Ini nanti kita akan terus secara simultan ya, akan terus menerus membahas pasal per pasal. Ini masih ada secerca harapan dan disampaikan juga, kami Pak Iqbal juga menyampaikan bahwasanya DPR RI ini adalah garda terakhir kita. Betul. Kan tadi ini adalah wakil rakyat. Rumahnya rakyat, artinya pertahanan terakhir rakyat ya di situ, gitu loh. Mau kemana lagi ketika memang sudah kita tidak lagi mungkin, kita tidak sepertinya hopeless, tidak ada harapan kepada pemerintah yang sekarang ini terus berjalan gitu ya. Tetapi di sini ada yang namanya rumah rakyat. Di dalamnya ada wakil-wakil rakyat kita. Insya Allah mohon doanya. Kita positif saja dulu ya, karena memang mudah-mudahan ya ini diawali dengan itikat baik ya. Sekali lagi kami mengapresiasi ya kepada DPR RI, kepada Ketua DPR RI dan juga wakil-wakil Ketua DPR RI yang mau. Kan sebenarnya kalau sudah tidak peduli bisa aja nggak mau juga kan, bisa dong. Tapi mereka mau gitu ya, kemudian mengajak kami berunding nanti membahas pasal per pasal. Saya garis bawahi pasal per pasal. Ya, pasal per pasal. Jadi tetapi yang kedua itu tidak menghilangkan, tidak juga menghambat, tidak juga bisa menghalang-halangi kami untuk
demo atau aksi unjuk rasa. Oh, itu hak Jadi ini warga negara. hak sebagai warga negara dan tidak ada masalah saya kira sepanjang sesuai dengan konstitusi. Betul, betul. Kalau demonya juga damai saja disalurkan secara resmi, secara konstitusi dan tidak rusuh dan lain segala macam, saya kira nggak perlu khawatir seluruh pihak. Betul. Nah, yang menjadi persoalan ini juga kami mengkoreksi atau juga memberikan saran ya kemarin 2 atau 3 seminggu yang lalu lah. Kami dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI pertama dari pagi sampai setengah hari gitu ya. Kemudian kami beranjak ke depan kantor Kemenko Perekonomian. Di sana ada orang yang aksi juga demo mendukung Omnibus Law. Nah, saya nggak tahu itu dari mana tuh Pak ya kayak LSM gitu ya. Nah, kami sih nggak ada masalah sebenarnya. Jadi aparat keamanan saat itu juga sudah menjaga, sudah memberikan batas gitu. Nggak ada masalah ketika kami ada dari kawan kami yang orasi, dari pihak yang mendukung sana melemparkan kami botol-botol air mineral yang penuh air, provokasi dan juga batu-batu. Tapi alhamdulillah kita sebagai ini buruh, meskipun pekerja ya, kita ini punya yang namanya martabat. Ya. Kita bukan mohon maaf bukan binatang, bukan hewan. Yang sebenarnya bukan bicara tentang kami tidak bukan takut ya. Tetapi disitulah justru kami menjaga bahwasanya kami datang beraksi unjuk rasa itu berdasarkan konstitusi dan kami orang-orang yang punya adab dan martabat. Kami nggak mau terprovokasi dengan gitu-gitu. Saya kira itu murahan lah. Ya, saya kira kita nggak mau terpancing kayak gitu-gitu. Kami hanya fokus menyampaikan aspirasi kami bahwasannya ini loh ada sesuatu yang harus dikoreksi. Dan sekali lagi kami tidak anti perubahan sama sekali. Orang kita juga berubah kok sekarang. Dari mulai revolusi industri 2, 3, 4. Artinya ini memang sudah hukum alam yang harus kita lalui. Tapi ada tapinya lagi. Tetap nilai-nilai yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta kelayakan dan juga kesejahteraan itu dikedepankan. Itu setuju. Saya kira harapan saya sudah itu ya Mas Abi. Sudah ditutup belum? Silakan. Harapannya Ibu. Nah, harapan kami saya kira saya mencoba untuk menyampaikan aspirasi juga dari kawan-kawan pekerja atau buruh serikat pekerja buruh. Yang pertama, pekerja atau buruh Indonesia itu tidak anti investasi. Siapapun itu, investasi asing mau lokal, silakan datang. Kami senang banget. Dengan sangat terbuka kami menerima mereka. Sepanjang investasi tersebut tentu bermanfaat, ada timbal baliknya untuk rakyat. Artinya manfaatnya apa? Artinya rakyat bisa merasakan bagaimana juga dengan investasi tersebut rakyat bisa mendapatkan ikut sejahtera, entah itu mendapatkan pekerjaannya, entah itu dari akibat investasi itu dia mendapatkan usahanya dan lain sebagainya. Kami setuju. Ya, tetapi kalau misalnya investasi tersebut malah memiskinkan kami, menyingkirkan kami dari negeri kami, artinya perlu kami merapatkan barisan sebagai rakyat Indonesia. Yang kedua, kami tidak anti teknologi, kami tidak anti perubahan, itu udah hukum alam. Kita akan sudah hilang yang namanya surat menyurat zaman dulu, ya pakai pos dan segala macam. Sekarang udah pakai email, dulu sekarang pakai email, mungkin sekarang nggak pakai email lagi, udah langsung kita kirim dengan WhatsApp dan segala macam. Artinya kami buruh pekerja Indonesia itu termasuk orang-orang cerdas. Kita nggak ini kok nggak anti-anti seperti itu. Tapi mohon dengan sangat ini dilakukan secara bijak, bertahap. Kita sama-sama tahu yang namanya pengangguran di negeri ini lebih daripada 7 juta orang. Orang miskin kita juga mungkin angkanya saya atau makin bertambah di pandemi COVID ini ya. Dan pendidikan kita masih di level SD, SMP. Artinya tolong dilakukan secara bertahap, tidak langsung blok. Ya, yang ketiga saya kira ajak kami berunding, bicara. Jadi poin sebuah permasalahan itu adalah karena tidak ada perundingan, tidak ada musyawarah mufakat, tidak ada duduk bersama. Semua akan selesai. Siapapun mau kita masalah bicara tentang di keluarga, pribadi, di antar teman. Tapi kalau kita duduk bersama, kita saling berdiskusi, insya Allah jalan keluar pasti ada. Tapi kalau kita sudah saling menarik diri, apalagi sampai menutup diri, kita tidak akan pernah menyelesaikan atau menghasilkan sebuah solusi. Artinya buruh pekerja Indonesia insya Allah cerdas, kita sudah menyiapkan konsep-konsep. Jadi nggak usah khawatir, kita juga banyak yang lulusan universitas terkemuka dan terkenal dan juga
terorganisasi dengan baik gitu ya. Artinya kita siap untuk memberikan konsep-konsep. Betul. Bicara tentang konsep tentang bagaimana supaya pengusaha, perusahaan, pelaku usaha itu bisa mendapatkan usahanya secara enak tanpa ada beban dalam tanda kutip ya, tanpa merasa dirongrong, tanpa merasa dibebani, baik itu oleh pekerja atau siapapun kami punya. Ya. Artinya duduk bersama. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya kira kami mohon dengan sangat semua pihak jangan siapapun itu jangan mencoba-coba untuk memperkeruh dengan saling memecah belah kami dengan mengadu domba kami, janganlah. Ya, artinya nilai-nilai di Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu tolong dipegang. Betul. Gitu. Janganlah kita dipecah-pecah. Kita tidak ada lagi sekarang ini bicara tentang agama, kita sudah tidak ada lagi. Sudah inilah. Kita bicara ini adalah satu bahasa, satu bangsa Indonesia. Mumpung di menuju berapa hari 17 Agustus 2020 saya kira kasihan para pahlawan-pahlawan bangsa ini yang sudah mengorbankan nyawa, harta dan jiwa dan raganya istilah kata. Mereka nggak kepikiran itu, mereka kepikiran pada saat mereka menggunakan bambu runcing, menggunakan senjata yang apa adanya itu. Betul. Mereka nggak kepikiran akan mendapatkan jabatan, nggak kepikiran mendapatkan harta, nggak kepikiran mendapatkan apapun itu. Yang ada kepikiran kami akan pengen lepas daripada penjajah-penjajah ini. Yang kepikiran mereka pada saat itu adalah kami merdeka sebagai bangsa Indonesia. Ketika negara ini sudah merdeka, artinya kita yang sekarang ini nggak berhadapan dengan asing, ya, dengan penjajah, punya kewajiban untuk mengisi bangsa negara ini. Dengan apa? Dengan prestasi, dengan karya, dan tanpa harus berpecah belah. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Mungkin itu Mas Abi dan juga Mas Denny. Terima kasih. Luar biasa Bu Mira. Terakhir closing mungkin Om Denny. Baik, dari saya sedikit saja, tetapi mudah-mudahan ini bisa sampai kepada yang berkepentingan, ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Saya hanya ingin menyampaikan harapan kepada Bapak Ibu yang terhormat yang ada di Rumah Rakyat yang tadi Bu Mira sampaikan. Bapak Ibu yang terhormat yang ada di sana. Jangan lupakan bahwa jabatan yang Bapak Ibu pegang semua hari ini, ya, itu bukan jabatan mudah, bukan jabatan sederhana, dan bukan jabatan ringan, bukan pekerjaan ringan. Percayalah bahwa tanggung jawabnya dunia akhirat. Sampai sudah tinggalkan jabatan itu, tanggung jawabnya masih ada di tangan Bapak Ibu semua. Bahkan Bapak Ibu semua waktu masuk di liang kubur nanti, ya, itu tanggung jawabnya akan ditagih lagi di sana, ya. Sehingga berhati-hatilah dalam menggunakan pena, dalam menggunakan suara, dan dalam menggunakan tangannya. Ya, Bapak Ibu semua yang ada di Rumah Rakyat di sana, ya, Bapak Ibu yang terhormat sekali, ya, itu sungguh memiliki kekuasaan untuk menentukan arah negara ini. Ya, jangan berpikir itu hanya melulu tanggung jawab pemerintah. Nah, Bapak Ibu yang ada di Rumah Rakyat sekarang lagi pegang bola panasnya ini. Ya, disinilah diharapkan keberpihakan atau kembali kepada amanah apa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Ya, penerima kuasanya siapa? Ya Bapak Ibu yang terhormat yang ada di Rumah Rakyat itu. Pemberi kuasanya siapa? Seperti kata Bu Mira dan kata kita semua tadi, rakyat. Ya, dan Bapak Ibu semua di sana adalah wakil-wakil rakyat. Saya rakyat, Ibu Mira rakyat, Pak Abi rakyat. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di Rumah Rakyat sana adalah wakil kami. Maka bertindaklah seperti halnya wakil. Ya, karena itu akan dituntut pertanggungjawabannya. Ya, yang kami lakukan, hari ini, yang dilakukan oleh Ibu Mira dan timnya itu kita lakukan semaksimal mungkin sebatas yang kami mampu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terhormat di Rumah Rakyat dapat menyadari dan benar-benar kembali pada fungsinya, memikirkan rakyatnya. Rakyatnya itu siapa? Rakyat Indonesia. Ya, bukan rakyat yang lain. Ya, bukan rakyat negara lain, tapi rakyat Indonesia. Karena Bapak Ibu yang terhormat adalah wakil rakyatnya Indonesia. Begitu sih dari saya, Pak Abi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny, Bu Mira.
Jadi diskusi ini kelihatannya memang belum selesai dan masih panjang. Tapi tadi sebagai kata akhir ya, kita masih punya harapan dengan adanya tadi tanda-tanda baik, dan kita juga perlu juga mengapresiasi tanda-tanda baik itu. Semoga menjadi realisasi yang lebih baik dari hari ini. Amin. Dan yang penting ya tadi pesan Pak Denny, orang-orang yang diamanahkan tadi ya, termasuk kita semua rakyat Indonesia juga megang di pundak kita masing-masing punya amanah. Betul. Ya, jangan seperti cerita dalam sebuah kapal ya, ada yang di dak kapal, ada yang di lantai 1, lantai 2, bahkan ada yang di bawah ya. Dan yang di bawah itu melubangi kapal. Dan kita asik-asik yang ada di kamar di atas, di lantai 2, lantai 3 sampai yang di atas, bahkan nakoda nggak tahu. Dan kita nggak berusaha mencegah itu. Akhirnya seperti apa nasib kapal itu ke depan 3 jam, 5 jam, dan berapa jam kemudian pastinya akan tenggelam bersama. Dan itulah kapal Indonesia yang hari ini kita akan memperingati kemerdekaannya yang kesekian kali. Jangan sampai kita tidak akan pernah peduli dengan status kita, siapapun kita, rakyat Indonesia maupun apapun kita, marilah kita tetap bersuara untuk kebaikan bersama. Demikian Indonesia Hair Solution hari ini yang sangat luar biasa dihadiri oleh Ibu Mira Sumirat dari Presiden Aspek Asosiasi Serikat Pekerja, dan Om Denny Makarim, beliau dari DAIN Partners. Dan mudah-mudahan harapan-harapan dan pembahasan kita ini bisa merubah ya apa yang menjadi harapan kita tadi. Amin. Dan kembali kepada tujuan kita mensejahterakan Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia, dan Indonesia akan lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa nanti di iGrowth Indonesia Channel lagi dalam Indonesia Hair Solution yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. Merdeka.